Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terkait penjelasan, saya mulai dari apa aja yang bakalan kita pelajari selama 5 pertemuan ini. Untuk nanti kita akan pelajari ada beberapa hal. Yang pertama terkait dasar dan juga pengenalan Python. Jadi sintaks yang bakalan kita pakai, basicnya seperti apa, nanti akan kita jelaskan. Untuk yang kedua, nanti kita akan menggunakan fungsi-fungsi logika yang biasa dipakai. Misalkan ada if, elif, else, atau logical yang lain. Dan juga nanti ke pertemuan 3, nanti kita akan jelaskan terkait loop-nya juga. Jadi loop itu apa? Loop itu kayak nanti kayak pengguna iterasi-iterasi yang akan dilakukan dalam proses coding. Lalu di bagian keempat ini nanti akan ada error handling dan juga tenaga analis yang sempat saya sebutkan tadi. Dan 5 nanti ada visualisasi data yang seperti apa nanti kayak membuat plotting atau membuat regresi linear nanti akan kita jelaskan. Oh ya sebelumnya apa itu Python? Kita kepengen tahu dulu nih yang paling dasar apa itu Python. Jadi untuk Python itu seperti interpreter gitu teman-teman. Jadi ada bahasa pemrograman ketika kita ingin melakukan sesuatu, interpreternya itu Python ini. Jadi kita bisa menggunakan sebagai melakukan beberapa eh, fungsi apa tugas lah. Biasanya dipakai buat pemrosesan data. Lalu dalam penggunaan Python ini nanti akan ada bantuan yang biasanya buat visualnya atau environment-nya. Dan di sini kita akan menggunakan ada 3, bisa teman-teman pakai Visual Studio Code atau menggunakan Jupyter atau PyCharm. Tapi PyCharm ini saya masih belum pernah menggunakannya. Dan terakhir yang nanti dalam pelaksanaannya itu namanya Google Colab. Dan yang terakhir di dalam Python ini ada beberapa paket-paket tertentu atau libraries yang bisa nanti akan kita gunakan untuk mempermudah pelaksanaan eh, pemrosesan. Ini pertemuan pertama yang nanti akan kami jelaskan, yaitu terkait pengenalan fungsi-fungsi Python-nya itu seperti apa, sampai juga nanti tipe data, struktur data itu seperti apa nanti akan kita jelaskan. Nanti ini juga di sini di silabus ini udah teman-teman lihat udah kami jelaskan. Nanti isi-isi tugas-tugasnya seperti apapun itu juga ada dan harapan dari kami rekan-rekan bisa ngerjain tugasnya 1 sampai terakhir nanti. Jadi setiap pertemuan akan ada tugas dan eh, setiap kali pertemuan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kalau misalkan teman-teman tambahkan nanti bila ditambahkan bobotnya akan mencapai sebesar 23 SKS. Dan seperti yang teman-teman lihat di poster, jadi untuk teman-teman yang ada di S1, teman-teman S1, ini nanti bisa dikonversikan menjadi setengah SKS. Jadi metode seperti apa? Nanti setengah SKS ini teman-teman bisa eh, kumpulkan dan nanti ketika menjadi 2 SKS itu nanti bisa digantikan menjadi 1 matkul untuk berlaku untuk S1. Ataupun yang fast track yang S1 dan S2. Jadi yang diubah SKS-nya untuk yang S1-nya. Kemudian ini nggak cuma sebagai eh, yang peserta aja, tapi mentornya itu bisa juga dikonversikan menjadi SKS. Jadi harapannya kalau teman-teman eh, telah selesai nih, terus besoknya tahun semester depannya kepengen jadi mentor atau ngambil kursus yang lain. Bila ditambahkan nanti akan menjadi 2 SKS. Jadi tugasnya mohon dikumpulkan sehingga bisa dapat SKS maupun eh, apa namanya sertifikat. Ini untuk pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua ini yang terkait fungsi logika ini itu kalau misalkan kita gambarkan sebagai bagan itu seperti ini teman-teman. Awalnya kita mulai nih, mulai nanti di sini akan muncul nih dia if. Kalau misalkan benar dia akan selesai, tapi kalau tidak dia akan berputar kembali.
seperti itu. Ini akan muter-muter terus sampai dia itu selesai di awalnya if. Terus habis itu di sini ada kayak tingkatannya penggunaannya. Nanti ada if, elif, sama else. Nanti yang akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Termasuk nanti penggunaan definisi function yang kita develop sendiri di code kita. Untuk tugas kedua, itu nanti akan dalam bentuk pembuatan kalkulator sederhana. Jadi nanti kayak misalkan kita masukin pertambahan. Jadi angka 1 sama angka 2 ditambahkan jadi berapa. Yang untuk tugas kedua. Tugas tiga ini terkait loop. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk contoh loopnya seperti apa, seperti yang dia digambar. Di sini jadi selama iterasi 0 sampai 10, dia akan tetap berlanjut terus. Itu yang namanya loop. Jadi di sini berhubungan sama iterasi-iterasi yang dipakai. Untuk tugasnya sebagai berikut terkait daerah Fibonacci yang nanti akan kita jelaskan juga nanti di pertemuan ketiga. Untuk pertemuan 4, bagaimana sebagai data analis. Jadi pengenalannya aja ya. Jadi belum begitu detail. Untuk pengenalan ini nanti kita akan mengenalkan terkait library Pandas di Python. Jadi Pandas itu apa? Itu nanti akan kita pakai untuk mengimport data dari Excel dan juga langsung bisa kita ekspor ke Excel itu juga. Jadi eh, kayak pencet langsung tuh bisa import maupun ekspor dari Excel. Dan untuk tugasnya nanti terkait bantu putih kertas. Dan untuk pertemuan terakhir, ini akan kita jelaskan terkait visualisasi data, gimana cara untuk plotting data, kayak misalkan regresi, mau bikin histogram, pie chart, dan sebagainya. Itu nanti akan kita jelaskan. Begitu juga terkait artificial neural network. Jadi apa ini? Ini kalau misalkan ini BTW bisa teman-teman gunakan di tesis, skripsi atau disertasi rekan-rekan. Karena ini bisa dipakai untuk memprediksi data dan harapannya prediksi datanya ini bisa dipakai untuk mengoptimasi. Jadi atau misalnya teman-teman pernah dengar artificial intelligence, ini awalnya dari sini lah, dasar-dasarnya lah. Dan untuk tugasnya seperti ini. Ini kami ambil dari salah satu tugas penugasan yang ada pada di mata kuliah kecerdasan buatan. Dan kalau di matkul tersebut biasanya menggunakan MATLAB, tetapi untuk di sini kita akan gunakan 100% dari Python. Dan untuk schedule-nya ini kita akan ada pertemuan kelas setiap di hari Rabu kecuali di pekan sebelum UTS dan di pekan UTS tersebut. Jadi pas waktu UTS dan sebelum UTS nanti kita tidak ada kelas, tetapi setelah itu baru kita masuk. Dan total pertemuan 5, jadi harapannya teman-teman bisa ikut tuh dari awal sampai selesai. Dan untuk kelasnya kita full online. Kenapa full online? Karena harapannya teman-teman bisa akan mendapatkan recording. Jadi untuk recordingnya itu nanti teman-teman bisa buka kapanpun, kecuali setelah 1 semester, barangkali nanti di linknya itu bisa kami hapus. Jadi sebelum itu bisa langsung di download eh, code-codenya maupun recordingnya. Terima kasih. Ini untuk syllabus yang akan kita pakai nanti. Oh iya, eh sekarang kita langsung masuk ke instalasi. Dan kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan nanti, nggak apa-apa diinstruksi. Oh iya, oke. Pak Mukhtar, Boleh nanya sebentar, Mas Hildan. boleh. Saya Silakan kebetulan Bapak. nih, kebetulan tugas akhir saya ini salah satunya bikin ANN ya untuk optimasi, optimasi tapi dengan misalnya 3 parameter input kita optimasi supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah itu apakah bisa dengan ANN ini? Oke, saya izin jawab. Ini bisa, Pak. Ini kalau izin Bapak lihat di sini, inputnya salah satu contohnya, inputnya satu layer ada 3 faktor, hidden layernya ada 2, dengan hidden layer yang pertama satu lebih dari 3, terus ini lebih dari 3 juga, dan outputnya ada 2. Jadi bisa, Pak.
untuk prediksinya. Untuk terkait optimasinya, saya belum nyoba, tapi nanti kami coba ulik-ulik. Semoga bisa lah untuk yang di bagian Python. Insya Allah bisa sih. Baik, siap. Saya juga boleh konsultasi BWA ya dengan Mas Wildan ya Aman-aman, Pak. untuk ini. Tesis saya juga Untuk terkait terkait NN. optimasi juga, Pak. Alhamdulillah. Jadi bisa ada teman nih nanya-nanya. Baik, makasih banyak Mas Wildan. Siap. Dari rekan-rekan, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita mulai dari how to install Python 3 dan IDE. Jadi IDE itu Integrated Development Environment. Ini biasanya kita bisa pakai VS Code ataupun Jupyter. Jadi ini untuk pengenalan aja. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan laptopnya tanpa pakai internet, ini bisa bisa diinstal. Gimana caranya? Untuk pertama bisa rekan-rekan sorry, bisa rekan-rekan download download terlebih dahulu interpreternya, Python-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai laptop sendiri ya, nggak pakai internet, jadi kan kita nggak pakai Google Colab, itu kita harus download terlebih dahulu interpreternya, Python-nya. Kalau misalkan belum di-download, environment-nya nggak bisa baca gitu. Jadi nanti di open new tab, nanti bisa di-download. Untuk misalkan di ini disesuaikan sama operating system teman-teman. Untuk kalau misalkan di saya kan pakai Windows, jadi bisa di-download ini. Dan ini nggak begitu berat sih, 25 MB. Jadi di-download, nanti habis itu langsung diinstal aja. Install semuanya. Karena saya udah, jadi nggak perlu saya install lagi. Ini interpreternya kita misalkan udah install, lalu baru deh diinstalasi langsung install now. Ketika udah selesai, ini baru kita bisa download beberapa IDE yang bisa kita tawarkan. Yang pertama itu kita pakai Visual Studio Code. Visual Studio Code ini bisa kita download dari sini. Dan ini kembali lagi disesuaikan lagi ke OS-nya teman-teman. Kalau misalnya Windows bisa langsung di-download di sini. Jika udah di-download, ini agak berat sih, 9,6 MB. Sebelumnya udah saya download. Ini nanti tinggal diinstal aja. Diinstal tinggal pencet-pencet aja. Itu nanti akan selesai. Dan ketika udah selesai, Visual Studio Code-nya udah ada, itu kita perlu yang namanya menginstal ekstensi. Karena di sini ini nggak cuma Python aja yang bisa dipakai, C++ dan lainnya itu juga bisa. Selama ekstensinya di kita punya. Jadi pas waktu udah dibuka Visual Studio Code-nya, di sini kita cari yang samping-samping ini, yang namanya ekstensi. Ini kan ekstensi ini. Kita pencet. Terus di sini kita perlu install dua ekstensi. Yang pertama itu ekstensi Python. Python. Pas waktu ada Python dan kita cari yang mana nih? Ya ini. Yang ini. Ini langsung di-install dan nanti habis itu di enable. Ini yang pertama, ekstensi yang pertama yang dipakai. Terus kedua itu yang namanya Code Runner. Code Runner-nya ini juga di-install. Terus bedanya apa kalau di Python tadi?
Itu lebih ke gimana kita auto develop sama dibagi dari Python itu sendiri. Sedangkan untuk code runner ini untuk dipakai untuk menjalankan code-nya. Dan ini kalau misalnya dilihat ini juga bisa dipakai di multiple language yang lainnya juga. Salah satunya kan Python. Nah, ketika udah semuanya terinstall, ini baru tuh kita nyari open folder. Ini open foldernya itu bisa dibuat sendiri sih. Kalau misalnya saya sebelumnya udah bikin folder sendiri yang biasanya untuk di kasus ini saya jadiin satu. Misalkan ini di belajar pribadi. Karena di sini harus kita jadiin satu gitu, folder. Ini mirip juga kayak di Matlab sih. Untuk di sini misalkan kita bikin baru ya, new file, misalkan, hai, ini aja dah. Jadi ketika udah nanti langsung dibuka aja dan kalau misalkan kita enter, ini udah bisa Hello World. Jadi ini terminalnya ini untuk di eh, no apa namanya notebooknya. Jadi code cell-nya ada di sini, hasilnya nanti ada di sini terminalnya. Seperti itu. Untuk yang di bagian Visual Studio Code. Terus kalau misalkan yang ingin pakai Jupyter itu gimana? Untuk yang dipakai Jupyter itu mana nih? Map. Ah, Jupyter. Ini pertama kita buka terlebih dahulu. Jadi kita download environment-nya terlebih dahulu di Anaconda di sini. Ini bisa langsung skip registration. Untuk yang di bagian Windows bisa download ini. Dan memang benar sih Anaconda eh yang instalasinya emang lebih berat sih ketimbang yang tadi sedikit yang agak ringan. Jadi biar tidak minta waktu banyak, langsung saya ini aja ya buka instalasinya. Nah, kalau misalnya Anaconda udah diinstal, tinggal pencet aja, nanti di next 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 gitu, baru nanti ketika udah selesai, teman-teman perlu buka Anacondanya. Eh, Anaconda. Anaconda Navigator yang setelah di-download tadi. Dari Anaconda ini udah dibuka. Nanti pastikan di bagian Jupyter. Kita cari Jupyter. Ini. Ini kalau yang belum diinstal, mana gitu. Ini. Ini kalau misalkan belum diinstal terlebih dahulu. Kalau udah tinggal di launch aja. Nanti akan terbuka seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau misalnya bertanya, ini nge-save-nya di mana? Kalau nge-save-nya di sini, kalau di kasus saya ya, ini bukanya di kalau di Microsoft ini Explorer apa nih? Microsoft Explorer-nya itu saya bukanya di user. Jadi kita buka local disk C, terus di user. Kalau di sini, di tempat saya itu ada di sini. Semua yang folder di sini ada di sini. Kecuali kalau misalkan saya nge-save-nya di OneDrive. Di OneDrive saya. Di sini sebelumnya udah pernah saya masukkan OneDrive saya yang ini. Jadi nanti masuknya ke sini. Tapi kalau misalnya mau masuk di laptop saya, ini saya misalkan ambil contoh ya. Saya udah pernah bikin folder. Ini kalau misalkan kepengen bikin folder bisa di sini juga.
bikin folder kan di sini. Terus lalu kalau misalkan bikin notebook, tinggal dipencet sini. Tinggal tuh kita bisa bikin print hello world. Hello world. Nah, ketika kita udah bisa ini, cara langsung teman-teman udah bisa nih sintaks paling dasar dari Python. Nah, ini kelar. Perannya bisa pakai di sini ataupun bisa pakai Ctrl Enter. Oh ya, for your information, jadi Jupyter ini eh, cara pemakaiannya itu mirip banget sama dari Google Colab. Jadi bedanya nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Bagaimana perbedaan dari itu. Sekarang kita jelaskan untuk yang Google Colab. Google Colab ini selama teman-teman ada Gmail dan nyambung internet, insya Allah kita bisa pakai. Bahkan di sini ada kemudahan bahwasannya dia kan pakai ini kan kemudahan dari ekstensi dari Google. Jadi terkadang dia juga dibantu dari sini juga dari Google-nya. Tinggal dipencet aja teman-teman di sini linknya. Nah, ketika linknya udah dipencet, untuk yang belum pernah pakai notebook di sini yang Google Colab, please banget dipencet new notebook. Ketika udah dipencet, nanti akan muncul satu folder baru yang ada di Google Drive teman-teman. Dan dari situ juga rekan-rekan sudah bisa pakai ekstensi yang ada di Google Colab. Nah, seperti ini coba. Nah, di sini udah bisa. Oh ya, ini kemarin baru saya sadari juga. Ternyata Google Colab ini udah bisa generate with AI. BTW untuk for your information yang generate AI-nya ini kalau teman-teman naruh semua mentah-mentah dari soal, contoh soal masuk ke sini, ada kemungkinan bisa benar bisa salah. Jadi biar ini ya, biar lebih memudahkan kami untuk menilai nanti dalam penugasan dan juga teman-teman dalam pembelajaran. Kalau misalkan ada yang pakai AI, tolong pakai maupun tidak lah. Itu tolong nanti dikasih penjelasan per line-nya. Kayak penjelasan dari line ini terkait apa. Dan jangan lupa dikoreksi. Karena terkadang generasi dari AI dari sini maupun dari ChatGPT itu bisa jadi salah. Jadi mohon banget kesadaran masing-masing untuk dikoreksi dan juga dikasih penjelasan per line-nya nanti. Oke, ini jadi terkait dengan Google Colab. Tadi kan kita udah new notebook ya. Ketika kita udah new notebook, misalkan nih teman-teman bisa buka di drive masing-masing. Di situ nanti akan muncul satu folder baru. Ah, ini yang namanya Colab Notebook. Jadi ketika teman-teman buka, di situ semua yang apa ya namanya? Semua yang pernah kita pakai di Google Web itu akan ketaruh di sini. Jadi kecampur semuanya di sini. Atau kecuali teman-teman bisa menaruh di tempat yang lain gitu. Itu maksudnya kayak gimana? Contoh kayak gini. Misalkan nih, yang ini ya, ini bisa saya download. Ini BTW pelatihan Python ini bisa didapatkan dari grup ya. Jadi grup di situ dilihat di deskripsi, di situ ada link yang pembelajaran dibuka aja, terus di pertemuan pertama itu ada ini. Dan dan situ sudah ada sih semua pertemuan udah ada ininya tutor Pythonnya. Kayak apa ya namanya materinya lah. Nanti hands on ini nanti akan
pendalamannya nanti seperti apa nanti ada di hands on. Oke, ini tadi sebelumnya udah saya download ya. Ini udah saya download. Ini misalkan saya taruh di folder lain, itu juga bisa. Contohnya saya taruh di sini misalkan ya. Ini tutor Python 1. Jadi penggunanya mirip kayak, aduh, udah penuh. Sorry, sorry udah nggak bisa. Jadi mirip mirip ini file-file yang ada ini di Google Drive yang lainnya. Oh ya, BTW untuk yang di materi yang di sini, yang ada di pertemuan satu, ini semuanya itu nggak bisa teman-teman ubah-ubah ya. Jadi kalau misalkan mau pakai, harus di-download dulu, terus ditaruh di folder di Google Drive yang teman-teman inginkan. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Kecuali ini, kalau misalkan kepengen, kalau misalnya penugasan, nanti buka aja di sini, nanti bisa taruh dari misalkan ya, tadi pas waktu download kan IPYNB, apa ya formatnya, IP itu bisa teman-teman langsung aja taruh di sini. Jadi drag and drag mirip kayak file-file yang lainnya gitu. Bahkan kalau misalkan mau hapus, itu juga bisa di sini. Kalau bisa open with di sini juga bisa. Jadi langsung Google Colab. Selama yang tadi itu ya udah dipencet new notebook. Oke. Kembali lagi terkait ini ya, notebook ya. Di sini ini kalau misalkan rekan-rekan lihat di notebook ini yang pertama yang teman-teman perhatikan ada di atas. Di atas ini terkait dengan nama-nama notebook. Kalau di sini kita udah tulis namanya Hands On Python DTM 1. Kalau teman-teman yang lain, ini bisa diberikan nama lah. Karena kalau misalkan nggak dikasih nama kan biasanya Untitled 1, Untitled 2, Untitled 3. Dan kadang-kadang kita lupa gitu. Yang mana yang sebelumnya gua ngerjain. Jadi kayak lupa gitu. Jadi alangkah baiknya bisa dikasih judul. Dan ketika kita pakai di sini, ini namanya code cell-nya. Kita misalkan kita pakai print hello world. Jadi dia bisa gitu di mirip. Jadi bentukannya itu dia mirip seperti Jupiter gitu. Maksudnya seperti apa? Ini saya bisa taruh, maksudnya mirip kayak Jupiter kayak gimana? Misalkan ini saya tambahkan lagi ya di bawah sini. Saya kasih eh, input name, misalkan nama saya Wildan. Terus eh, depth itu FT. Misalkan saya print nama ini depth. Jadi dia bisa juga ini ada beberapa kayak modular-modular gitu. Jadi di sini ada code cell, di sini ada code cell. Maksud saya gitu. Tapi kalau misalkan nih, misalkan teman-teman di Visual Studio Code, dia itu langsung kayak gini, langsung di bawahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa dibagi-bagi gitu, jadi kayak gitu.
Sedangkan kalau misalkan kita buka di Jupiter, dia mirip kayak si itu, si eh apa sih tadi namanya? Google Colab. Jadi bisa per modular. Ah, itu perbedaan dari si Jupiter, Google Colab, terus habis itu di apa sih namanya? Sama Visual Studio Code. Dan untuk Visual Studio Code ini, dia memorinya lebih kecil. Seperti yang tadi teman-teman lihat. Cuma di bawah dari 100 MB, sedangkan Jupiter ini kita kalau download harus satu environment-nya langsung banyak itu. Jadi makanya bisa mendekati 1 giga gitu. Dan kalau misalkan kita perbedaannya itu yang tadi itu ya, per modular dan yang bisa modular itu di Jupiter sama si Visual Studio Code. Visual Studio Code. Sama ini, si ini, Google Colab. Oke, sebelum nanti kita bahas lebih dalam lagi, ini ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan. Itu ini namanya code cell ya. Dan di bawah ini, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini ada bisa kita tambahkan text cell. Di text cell ini bisa kita atur beberapa bagian. Misalkan kita kasih judul yang namanya judul aja. Ini cara kita ngasih heading itu kayak gini, bisa sampai sini. Ini heading yang bab 1, kalau kita pencet lagi, nanti jadi bab yang kedua, pencet lagi nanti bab 3. Nah itu. Sedangkan untuk yang di bawah sini, ini kalau misalkan kita bold, terus kita pencet ini, highlight, nanti akan munculnya besar. Jadi ini bisa di italic, kalau misalkan teman-teman mau naruh link juga bisa di sini, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman coba-coba aja nanti ya. Dan di sini kalau misalkan mau nge-save, ini biasanya save terus sih selama kita terkoneksi internet. Kalau misalkan yang apa sih namanya manualnya tinggal dipencet ini. Lalu kalau misalkan mau download, ini bisa IP YNB maupun PY. Bedanya apa? Kalau IP YNB itu formatnya mirip kayak formatnya si Jupiter. Jadi bisa pakai ini maupun nanti si Jupiter. PY ini Python pada umumnya. Jadi Jupiter maupun ini nanti formatnya bisa dalam bentuk modular kayak gini. Dan nanti ketika tugas nanti, harapannya nanti teman-teman downloadnya IPYNB ya. Nah, ini tadi udah kita bisa bikin. Dan ini bisa kita naikkan ke atas. Oke, ini untuk penjelasan singkat terkait apa sih namanya Google Colab. Nanti ini langsung akan dilanjutkan sama rekan saya, Mas Reski. Mas Reski, halo Mas Reski. Ya, kalau berarti Oke, masuk yang mungkin. suaranya agak dalam gitu Mas. Halo, halo. Eh, tapi kedengeran kan, Mas? Kedengaran aman-aman. Ya, kayaknya lagi hujan juga deh. Ya, oke, saya coba bikin hasilnya. Ya. Yep. Belum muncul Mas. Sorry. Oke, Saya muncul belum? Oke, udah muncul. oke, baik. Terima kasih. Semoga kita harus ya. Kemudian menggunakan email atau korban. Kemudian basic Nah, ini akan ada beberapa tugas di Python. Yang pertama ada
outputnya yang ke sini. Ini Mohon Mas sebenarnya Rizky, Hah? suaranya agak kurang kedengaran. Nanti Oh pakai, iya, iya, tadi sempat nggak kedengaran. Pakai headset apa enggak? Kalau boleh tahu. pakai headset. Oke, coba aja nanti. Oh ya, kalau boleh saran pakai hands on aja ya Mas. Jadi biar kesimpan Iya, semuanya. iya, iya. Iya. Oke, Oke, jadi thanks. pertama ini ada output. Nah, sebenarnya output itu apa? Output itu kedua definisinya tuh kayak adalah tab dari Python di mana nanti itu kita akan menjalankan sebuah perintah atau kode kemudian kita beri lain. Nah, misalnya kita generate cerita lebih jadi work ini apakah nanti kalau kita nanti ya kita juga bisa pakai ada pakai ini yang pakai ini pakai ini itu adalah komen jadi komen itu jadi kita tuh sebenarnya mau ngasih jadi dia itu sudah akan Mohon maaf, Mas masuk Rizky, suaranya ya mas. kurang jelas Mas. Atau inti nggak pakai headset aja sekalian biar ini. Atau bisa Jadi ganti saya tetap headset. pakai headset sih Eh, buat nggak juga ya pakai headset. saya nggak pakai headset. Ya, coba. Halo, halo, masuk gak mas? Atau Ah, ini sama aja? Ini mendingan. lebih lebih mendingan, lebih mendingan. Oh, ya. Oke, oke. Nah, disensif lagi ya. Nah, jadi kemudian ada tanda komen. Jadi komen ini tuh yang warna tim tempat ini. Jadi kalau misalnya kita tulis komen ini, dia nggak akan masuk ke program gitu ya. Jadi kita masuk ke karena dia, jadi dia tuh nggak bakalan baca gitu ya. Karena fungsi komen itu nanti kita bakal cuma kasih keterangan aja gitu ya. Ada fungsi. Nah, selain tanda pagar, ya. Nah, selain tanda pagar, ini juga kita bisa pakai titik tiga ini, gitu ya, titik tiga kutip gitu ya. Nah, beda itu pola titik tiga kutip ini itu eh, kita menuliskan keterangannya itu terdiri dari beberapa baris gitu ya. Nah, adalah satu adalah satu gitu ya. Kan, nanti dia akan ada keterangan. Tapi fungsi dari komen ini adalah dia cuma ngasih keterangan aja gitu ya. Orang dia nggak mengaruhi. Mohon maaf Mas Rizky, Iya suaranya mas, masih sama. masih sama. Aduh, Atau mic ente taruh di depan mulut aja kali. Jadi biar enak. Tadi pas waktu tes-tes itu suara ente jelas, tapi pas waktu agak kelama-kelama kayak ngilang gitu. gimana ya? Ini nggak pakai mic ya? Nggak pakai headset, earphone. Enggak pakai headset. Kalau sekarang gimana? Pas suara ente kencang-kencang jelas sih, tapi pas waktu yang tadi suaranya agak ke bawah itu udah nggak kedengaran. Oh, ya udah ya udah. Masa harus teriak-teriak ya? Kagak ada ini sih mas. Kagak ada earphone lagi soalnya. Sebentar dulu. Eh, atau suara ente dari handphone kali bisa nggak? Kenapa? Suara dari handphone gitu. Udah ada handphone ya? Ah, pakai dua device.
Oke, udah double ya Mas. Barangkali yang laptopnya suaranya di mute, jadi masuk keluarnya lewat HP gitu. Halo, halo. Oke, lebih jelas. Berarti saya mute laptopnya ya. Oke, Halo Mas, sudah kedengeran belum? udah aman-aman. Oke, oke. Oke, jadi itu intinya ya. Tanda pagar ini sama tanda petik 3 ini dia cuman sebagai penanda aja sih atau keterangan gitu aja kayak gitu. Nah, terus kemudian ada yang namanya itu fungsi input gitu ya. Nah, fungsi input itu apa? Jadi fungsi input itu adalah data atau informasi nih dia mau kita kasih kepada program biar data atau informasi itu bisa diproses gitu. Nah, input-input ini dia tuh bisa dari macam-macam gitu. Bisa dari data yang kita ketik langsung, dia juga bisa dalam bentuk file atau bahkan data-data yang diambil dari internet kayak gitu. Contoh kali ya, contoh nih. Jadi kalau misalnya saya masukkan simpak ini gitu ya. Kemudian saya run. Nah, dia itu akan menginput sebuah data gitu. Misalkan namanya itu siapa gitu ya, namanya misalkan Budi. Nah, maka dia akan Hai Budi gitu. Jadi input itu nanti akan kita masukin gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, kemudian lanjut ini akan ada variabel-variabel gitu ya. Nah, variabel ini adalah sesuatu yang kita definisikan gitu. Jadi misalkan kita mendefinisikan bahwa kalau departemen ya itu maksud dari departemen itu adalah DTM gitu. Nah, kalau tahun ini kita definisikannya sebagai 23 kayak gitu. Nah, teman-teman yang perlu diperhatiin juga tanda petik koma ini tuh sangat berpengaruh ya ke nanti programming yang mau kita bawa gitu. Karena kalau misalnya kita nggak pakai tanda petik ini, itu nanti bentuknya itu bukan dalam bentuk string tapi dalam bentuk number gitu ya, dalam bentuk numerik kayak gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita print si departemen ini definisinya apa, kemudian print dari departemen ini tahunnya kayak gimana, kalau misalkan sistemnya kita jalankan gitu ya, maka nanti akan ada hasil. Nah ini kita definisikan sebagai departemen adalah Dep dan angkatan adalah tahun dari 2023 kayak gitu. Jadi variabel tuh ini itu aja sih. Kita pengen mendefinisikan uh, apa kayak gitu. Nah, kemudian bentar, akan ada satu lagi ya. Ini sebenarnya lebih ke format penulisan aja gitu ya. Cara kita menuliskannya gitu ya. Bisa juga kita tidak menulis pada bagian ini gitu ya, tapi kita ganti menjadi seperti ini gitu ya, ditambahkan titik format departemen dan uh, tahunnya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya gitu ya? Nah, kalau fungsi format ini gitu ya, fungsi format ini gitu ya, pada Python ini tuh digunakan untuk menyisipkan nilai-nilai yang pengen kita tentukan gitu ya. Nah, dalam hal ini nilai-nilai yang ingin kita sisipkan gitu ya, ini adalah departemen di mana dia akan mengisi si rep itu sendiri yang udah kita definisikan adalah DTM. Kemudian si tahun ini gitu ya, ini merupakan
kita definisi sebagai angkatan gitu ya. Ini kita masukin, kita sisipkan ke bagian angkatan, sehingga kalau di run ini akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Departemen DTM angkatan 2023 gitu. Nah, kemudian akan ada fungsi number juga. Jadi ada 610, number 2, kemudian kita jumlahkan gitu ya. Kita print, hasil penjumlahannya adalah dari 10 dan 5 adalah 15. Sebenarnya ini fungsinya adalah sama aja gitu ya. Kita mendefinisikan num ini sebagai 10 dan 62 sebagai 5 dalam kategori variabel. Nah, seperti yang saya bilang gitu ya, angka number ini gitu ya, ini tuh akan penting sekali tanda koma gitu ya. Ini kita nggak pakai tanda kutip gitu ya, makanya dia bisa langsung dijumlahkan gitu ya. Ini adalah si 15 nih, si res itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita memakai ini sebagai tanda petik gitu ya, maka dia akan didefinisikan sebagai string gitu. Nah, di mana nanti ini tuh nggak akan dijumlahkan gitu ya, tapi nanti akan bentuk berupa data yang berurutan, atau si Python ini mendefinisikannya sebagai teks. Nah, nanti itu akan ada di bawah ya. Semua ini aneh mention di awal biar nanti teman-teman bisa lebih concern lah terhadap tanda petik kayak gitu. Nah, kemudian ini yang mesti teman-teman perhatikan juga, bahwa penamaan variabel itu perlu diperhatikan gitu, agar nama sebuah variabel dapat merepresentasikan nilai dan tujuan gitu. Jadi dalam mendefinisikan atau menulis variabel itu juga mesti kita apa ya? Kita perlu perhatian gitu, kayak susunannya tuh kayak gimana. Di mana si variabel ini hanya dapat mengandung alphanumerik karakter A sampai Z, 0 sampai 9 dan underscore. Dan tidak boleh diawali dengan angka gitu ya. Kemudian ini tuh variabel-variabel juga sensitif tetap huruf. Nah, kalau misalkan kita mengawali gitu ya, dia nanti tidak akan bisa di-run, dia akan error gitu. Nah, jadi variabel itu nggak terdefinisi. Nah, kemudian kalau misalkan kita nggak pakai underscore gitu ya, underscore ini juga akan error gitu ya dari dia akan error ya, karena dia nggak pakai underscore gitu ya. Nah, kemudian ini juga nggak bisa ya K pangkat K dalam tanda atas 2 gitu ya. Karena nanti dalam fungsi perpangkatan kita nggak pakai tanda panah ke atas ini gitu ya. Akan ada sistem pengoperasian lain kayak gitu. Nah, kemudian akan ada beberapa pada Python gitu ya, ada 35 kata dikhususkan gitu ya untuk penulisan coding kayak gitu. Di mana kodenya itu true, false, if, while, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tuh nggak bisa dijadikan untuk variabel gitu ya, atau tidak bisa kita misalkan true sampai dengan apa gitu, nggak bisa kita definisikan gitu. Karena nanti akan mempengaruhi pemrograman itu sendiri kayak gitu. Dan ada juga soft keyword gitu ya. Soft keyword ini sebenarnya lebih baiknya juga jangan dijadikan sebuah pendefinisian kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mendefinisikan si lambda ini gitu ya, dan lambda ini ada di reserve keyword ini, nah ini gitu ya, maka dia nggak akan bisa dijalankan gitu ya, nggak akan bisa dijalankan gitu. Deh.
sini gitu ya. Jalankan, nanti dia nggak akan bisa jalan gitu ya, nggak akan bisa jalan dari fungsi lambda itu sendiri. Nah, kemudian, nah kalau lambda C ini baru bisa gitu ya. Kalau kita tambahkan underscore di sini gitu ya, karena pendefinisian itu sendiri akan jadi beda gitu antara lambda biasa dengan si lambda kita pakai underscore C. Gitu. Nah, kemudian, nah ini juga akan ada fungsi soft keyword ya. Soft keyword itu ada 4 itu, ada match, ada case, ada type, dan seterusnya kayak gitu. Nah, soft keyword ini bisa dijadikan sebagai penamaan, tapi nggak direkomendasikan. Kayak misalnya ini gitu ya, match kita definisikan sebagai default, kalau kita print, dia masih akan tetap bisa. Nah, tapi ini tuh nggak akan direkomendasikan karena, apa ya, biasanya tuh, apa ya bahasanya, kita mendefinisikan match itu tuh udah ke ranah yang lain kayak gitu, udah ada definisi sendiri gitu. Jadi biasanya kita nggak mendefinisikan si match ini karena udah punya definisi sendiri kayak gitu. Tapi tetap bisa di run karena apa? Karena dia adalah soft keyword kayak gitu ya. Bukan bener-bener yang reserve keyword yang emang nggak bisa di run kayak gitu. Nah, kemudian juga akan ada arithmetic operator gitu ya. Nah, ini kayak apa ya? Bahasanya kayak kalkulator sederhana. Kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, kalau penjumlahan ya udah simpel lah 3 tambah 2 5. Pengurangan dikurang aja ya kayak biasa gitu. Perkalian, pembagian, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau perpangkatan itu tadi dia ini ya pakainya bintang 2 ya kayak gitu. Jadi bukan pakai tanda panah ke atas kayak gitu untuk bagian perpangkatan. Nah, terus kalau misalnya kita pengen cari sisa pembagian atau modulo gitu ya, itu pakai operasi persen gitu ya. Jadi misalnya 5 bagi 2, kan yang bagi 2 kan berapa sih? 2 ya, ada isinya 1 gitu. Maka 1 inilah yang akan ditampilkan gitu ya pada sintaksnya kayak gitu. Nah, kemudian fungsi floor. Nah, fungsi floor ini sebenarnya lebih ke arah kalau misalkan nanti kita uh, apa ya bahasa kita membagi nih gitu 5 dibagi 2, maka hasil dari pembagiannya itu akan dibulatkan ke bagian bawah gitu. Jadi misalnya 5 bagi 2 kan 2 gitu ya. Nah, ini akan langsung dibulatkan ke 2 itu sendiri kayak gitu. Nah, terus kemudian juga akan ada operator precedence gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan operasi aritmatika pada Python gitu ya, ada beberapa prioritas urutan operasi gitu. Jadi atau didefinisi sebagai operator precedence sebagai berikut dari yang paling tinggi ke yang paling terendah gitu ya. Jadi ini ya, dari tinggi ini dalam kurung, terus kemudian bintang 2 dan seterusnya gitu ya, sampai terakhir kayak gitu. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini beberapa contoh-contoh operasinya gitu ya. Jadi 2 tambah 2 kan 4, 8 bagi 2, 4 gitu ya. Berarti 4 kali 4, 16 kayak gitu. Nah, kemudian nanti ini karena kurung ini di bagian depan, maka pada bagian ini ya, kurung ini akan dijalankan terlebih dahulu gitu. Jadi 8 dibagi 8 gitu jatuhnya. Kayak gitu. Jadi sama kayak operasi matematika pada umumnya kayak gitu. Nah, kemudian min 3 bintang 2 gitu ya. Maka yang akan dijalankan itu sih bintang 2 dulu gitu ya. Maka hasilnya ini dalam tanda minus kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita kasih tanda kurung,
minus 3 kuadrat gitu ya, maka hasilnya akan 9 karena operasi kurung ini akan dijalankan terlebih dahulu kayak gitu kira-kira. Nah, kemudian akan ada beberapa tipe-tipe data. Ini pertama akan ada bilangan bulat, di mana pada bilangan bulat ini nggak ada koma atau desimal gitu ya. Gitu. Jadi ya 1, 2, 3, min 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan kita definisikan integer ini sampai dengan 1, kita print, maka type ini gitu ya, fungsi dari integer ini adalah bilangan integer. Jadi fungsi type ini gitu ya, fungsi type ini tuh kita sebenarnya pengen tahu gitu ya, pengen tahu ini tuh fungsinya tuh dalam bentuk apa kayak gitu kira-kira. Jadi misalkan kita definisikan integer ini sampai dengan 1, kemudian kita print, kita jalankan gitu ya, maka yang dihasilkan adalah 1 dan tipe dari 1 itu sendiri adalah bilangan integer kayak gitu. Nah, kemudian tadi res gitu ya. Res ini tadi di bagian atas mana ya? Bentar. Nah, res ini kan adalah penjumlahan ya dari 10 ditambah 5 gitu ya. Maka ketika integer ditambah integer, maka hasilnya juga integer kayak gitu. Nah, ini integer gitu dari isi resnya tuh di 15. Nah, kemudian sini misalkan saya definisikan lagi gitu ya. Res 2 sama dengan integer dibagi numerum 1, maka coba kita jalankan, kita print, maka tipe dari res 2 adalah Nah, ini kan tadi si integer ini kan besarnya berapa sih? 1 ya. 1 itu kan besarnya tadi 10 gitu ya. Nah, ini 1 kan ini kan 10 ya. Berarti 1 dibagi 10 hasilnya 0,1 gitu ya. Dan 0,1 itu termasuk bilangan float gitu atau bilangan desimal. Makanya ketika ini didefinisikan gitu ya, ini akan ada bilangan desimal. Gitu. Tipenya adalah bilangan desimal. Gitu. Nah, kemudian untuk bilangan desimal ini gitu ya, dia tuh terdapat koma gitu ya. Even misalkan bilangan 1 gitu. Kalau kita definisikan 1,0 ya, dia masuknya akan bilangan float kayak gitu. Kan kita definisikan float sama dengan 0,1, kemudian kita print, maka si 0,1 ini adalah bilangan desimal. Nah, kalau 1,0 gimana? 1,0 tetap sama ya. Itu termasuknya bilangan desimal. Terus kemudian kita definisikan gitu integer, misalkan 3 gitu, kemudian ada bilangan desimal. Maka kalau misalkan kita kali gitu ya, integer kali bilangan desimal, maka yang dihasilkan adalah bilangan desimal gitu. Ini kalau di perkalian. Nah, kalau misalkan di pembagian gitu ya, jika sebuah integer dibagi dengan integer lain, maka hasilnya adalah float juga gitu. Ini integer 23 dibagi 23 gitu ya. Kalau kita bagi hasilnya 1,0 dan tipe dari 1,0 tadi di atas ya. Masalah bilangan float kayak gitu. Ya. Jadi tipe data integer 3 ini adalah integer. 4 ini yang ini ya. Ini juga integer gitu ya. Di sini kan kelasnya integer dan hasil dari pembagiannya gitu ya. Nah, di sini kita print, kita mau tahu apa gitu ya. Hasilnya adalah bilangan float atau bilangan desimal kayak gitu. Nah, kemudian
Ini juga bisa kita tuliskan kayak gini gitu ya. Kan satu art kita definisikan sebagai 1500, maka ini ada bilangan integer. Kemudian bilangan satu art kita bisa tuliskan seperti ini juga, tapi ini tuh akan menjadi bilangan desimal kayak gitu. Dan ya kita butuhkan fungsi seperti ini gitu ya, stok memandang kayak pangkat 27 gitu. Berarti kan 2, sekian gitu ya. Berarti ada bilangan float kayak gitu dengan desimal. Nah ini yang saya bilang tadi, mengapa tanda koma itu menjadi penting gitu ya. Karena kalau misalnya kita pakai tanda koma gitu ya, koma tanda petik ini gitu ya, tanda petik ini, maka dia itu akan menjadi data string kayak gitu ya, data string kayak gitu. Jadi misalnya di sini kita definisikan string itu adalah apa ya, definisi itu kayak isi dari variabel itu sendiri gitu. Jadi misalkan atau isinya itu berupa kalimat gitu ya, gitu. Dan kita definisikan string ini adalah DTM23. Maka kalau kita print dan kita mau tahu tipe dari DTM23 ini apa, maka kalau kita run gitu ya, DTM23 tipenya adalah string kayak gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, tanda koma ini menjadi penting gitu ya. Ketika kita pakai tanda petik 2 gitu ya, tanda petik 2, maka tipe datanya akan berubah menjadi string kayak gitu. Bukan menjadi apa ya bahasanya? Bukan menjadi number lagi kayak gitu. Dan kalau misalkan kita kali gitu ya, kan HS kan kita definisi sebagai 21 ya, ini adalah string gitu. Nah kalau misalnya kita kali 3 gitu ya, maka yang akan ke running itu adalah 21, 21, 21 gitu. Jadi bukan 63 gitu. Karena begitu, karena kita mendefinisikannya sebagai string gitu, bukan sebagai numbers gitu, bukan sebagai bilangan bulat. Kalau misalkan bilangan bulat gimana ya? Kalau bilangan bulat nanti hasilnya kan 63 gitu. Nah kalau dibagi ini nggak bisa gitu ya, karena ini bilangan string. Ditambah juga nggak bisa ya. Terus kalau misalkan kita tambahkan dengan string, maka hasilnya akan 213 gitu, bukan 24. Karena dia adalah sebuah kalimat gitu ya, string itu. Nah, kemudian akan ada bilangan kompleks gitu ya. Nah, bilangan kompleks itu kan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner gitu ya. Nah, biasanya itu ditanda dengan huruf J gitu ya. J kecil atau J besar. Contohnya adalah 1J, 2,78J, dan 20J kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita imajiner gitu, kita definisikan sebagai 1J, maka kalau kita run gitu ya programnya, dan kita pengen tahu programnya itu akan seperti apa, ya, maka ini akan terdefinisi sebagai tipe datanya adalah bilangan kompleks gitu ya, dari tipe data ini gitu ya, kayak gitu. Nah, bilangan kompleks itu kan bilangan yang akar min 1 gitu ya. Terus kemudian imaji 2 gitu. Imaji 2 sama dengan imaji 1 kuadrat gitu ya. Imaji, terus kemudian kita print imaji 2, terus kita jalankan programnya, maka hasilnya adalah min 1 plus 0J. Nah ini tetap termasuk ke dalam bilangan kompleks. Karena begitu, karena ini tuh masih ada si J-nya ini gitu ya. Jadi walaupun 0J gitu ya, tapi kita mengkategorisasi ini sebagai tetap bilangan kompleks kayak gitu ya. Nah, kemudian terus kalau misalkan kita pengen menjadikan bilangan kompleks itu menjadi sebuah bilangan real gitu ya, bilangan real, maka kita tambahkan imaji 2 titik real ini gitu sebagai tulisnya gitu. Maka hasilnya adalah bilangan float gitu, atau bilangan desimal, atau bilangan real gitu ya, bukan bilangan imajiner lagi kayak gitu.
Nah, kemudian akan ada yang namanya itu boolean gitu ya. Nah, boolean ini sebenarnya dia cuma bisa memiliki nilai true atau false doang gitu. Atau nilai 1 atau 0. Jadi kita bisa menuliskannya gitu ya. Menuliskannya itu dengan true atau dengan 0 atau 1 gitu. Contoh deh. Dulu. Kan kalau kita run gitu ya. Nah, di mana si true ini adalah kelas boolean, kita menuliskan true gitu ya. Terus kemudian untuk false ini apa namanya? Kita juga menuliskan sebagai false. Karena false karena dia definisinya adalah 0 gitu. Kalau misalnya kita ganti 1 gitu ya, maka dia akan menjadi true gitu. Jadi fungsi boolean ini adalah 1 dan 0 atau true dan false gitu. Kalau misalkan si show result ini kita ganti jadi false ya, maka hasilnya tetap akan boolean juga gitu. Jadi bisa digonta-ganti ya, bisa true atau false atau 1 atau 0 kayak gitu. Gitu kira-kira. Terus kemudian ada struktur data di mana akan ada list gitu ya. Nah, list ini tuh adalah kumpulan data-data dan variabel. Nah, list ini tuh kita bisa gonta-ganti ya, entah susunannya gitu atau kita selipin angka gitu misalnya juga bisa gitu di list. Kayak contoh nih, contoh list misalkan saya definisikan sebagai angka 1 sampai 8 gitu ya. Maka type dari contoh list ini adalah list gitu ya, tipe datanya gitu ya. Nah, kemudian uh, kita pengen tahu nih menghitung contoh pada list itu sendiri gitu. Itu ada berapa item sih gitu. Ada berapa angka gitu ya. Nah, maka yaudah ini kan ada 8 ya gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka kalau misalnya kita hitung, kita masukkan dengan fungsi ini gitu ya, akan menjadi 8 gitu. Jumlah listnya itu sendiri gitu. Terus kemudian kita pengen ngambil sebuah item pada list gitu ya. Saat kita pengen mengambil item pertama gitu, maka kita masukkan 0 gitu ya. Dan dari 0 ini kita akan mendapatkan 1 gitu ya. Karena ini adalah fungsi awalnya itu sendiri ini, 1 gini. Kayak gitu. Terus item kedua, ya udah tulis aja 1 gitu. Dan akan mendapatkan 2 kayak gitu kira-kira. Terus kita pengen ngambil beberapa item gitu. Misalnya kita pengen ngambil dari baris pertama sampai 3. Ya udah tinggal kita tulis aja gitu ya. Contoh list dari 0 sampai 3 gitu ya. Maka hasilnya akan ada 1 2 3 kayak gitu. Terus kalau misalkan kita ingin mengambil item 5 sampai 8, ya udah tinggal kita tulis aja ya. Angka 5 itu kan ada di baris keempat gitu ya. Susunan keempat gitu. Ada kolom keempat gitu ya. Maka kita tulis 4 sampai 8 dan hasil akan seperti ini gitu. Terus ngambil 3 item terakhir gitu ya. Ya udah tinggal kita definisikan sebagai min 3 dan ingin mengambil item kelima sampai terakhir, ya udah tinggal kita tulis 4 gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita pengen ngubah-ngubah data nih pada list itu sendiri gitu. Misalnya contoh list di bagian pertama gitu ya, di bagian 0 ini kita pengen ganti nih angka 1 jadi angka 3 gitu ya. Maka kita tuliskan sintak ini gitu ya. Yang akan bermakna si 1 ini yang tadinya angka 1 akan digantikan menjadi
3 kayak gitu. Kayak gitu. Terus kemudian kita pengen mendapatkan sebuah data gitu ya atau item, maka tinggal kita tulis seperti ini contoh list, terus kemudian kita tambahkan append gitu ya. Terus apa nih yang mau kita masukin? Oh ternyata kita pengen masukin 5 gitu. Maka kalau misalnya kita run program ya, dia akan ada angka 5 di sini kayak gitu. Nah, terus kemudian ada fungsi insert gitu ya. Insert itu digunakan item akan berada di posisi tertentu gitu. Misalkan kita ingin menambahkan item berupa angka 4 agar berada pada indeks kedua, maka kita menulis contoh dari list ya, variabel tadi, kita insert. Nah, di sini karena kita ingin menambahkan item berupa angka 4 pada indeks kedua, tuliskan indeks 2 gitu ya, di mana angka yang kita masukkan adalah 4 kayak gitu. Maka 0, 1, 2 gitu ya, 4-nya akan ada di sini kayak gitu. Terus nah ini kita juga bisa menghapus angka-angka pada list itu sendiri gitu ya, tergantung dari angka yang mau kita hapus itu angka apa kayak gitu. Nah contoh misalkan kita pengen ngapus di kolom kelima gitu ya, 5 ini maka kita hapus gitu ya, maka angka 5 pada baris ini gitu ya, itu akan hilang kayak gitu. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Maka 5 di sini ini nggak akan ada nih di sini nih. Ini kan 5 yang di bagian terakhir yang kita tambahkan tadi ya. Terus kalau misalkan kita ingin dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Kita ingin menghapus pada bagian-bagian listnya gitu. Nah, kemudian kita ingin menambahkan data dengan dua list gitu ya. Ya udah kita refreshkan aja. List pertama 0435 gitu misalkan sama kayak tadi gitu. Dan list kedua ini berupa data string gitu ya. Ada mesin, kapal, elektron dan seterusnya. Maka nilai dari list gabungan gitu ya. Ini akan berada seperti ini gitu ya. List 1 ditambah list 2 kayak gitu. Terus misalkan kita pengen mengurutkan nilai pada list, ya udah nih tinggal kita urutkan gitu ya. Kita tambahkan fungsi sort ini gitu ya. Sort itu kan yang mengurutkan gitu ya. Maka dia akan diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk list 2 dia akan berurutan gitu ya dari apa ya, huruf yang paling kecil gitu ya. Dalam hal ini kan ada E dulu ya. E dulu baru K, itu ya baru M kayak gitu. Terus kemudian nah untuk list ini gitu ya, dia nggak bisa diurut dengan jenis data yang berbeda gitu ya. Ini kan bilangan-bilangan bulat gitu ya. Bahwa ini bilangan-bilangan apa ini kan berupa data string gitu ya. Terus kan kita gabungin kan data yang dapat seperti ini gitu ya. Nah kalau datanya beda itu nggak bisa diurutkan gitu ya. Nah, kalau kita run pasti hasil akan error kayak gitu. Terus yang kedua ada tuple. Nah tuple ini adalah kumpulan data-data ataupun variabel di mana tuple-tuple ini sebenarnya agak-agak mirip gitu ya dengan list itu sendiri, tapi dia nggak bisa ditambahkan atau dikurangkan gitu. Misalnya kita set variabel si tuple ini adalah Dani gitu ya, nama Dani 20 DTM gitu ya. Maka nama untuk tuple gitu bagian yang awal berupa Dani kayak gitu. Nah, kemudian
kita mengeset variabel-variabel dari tuple, ada nama, umur, departemen ini sama dengan tuple gitu ya, maka print ya dari nama, umur, departemen dan seterusnya, maka dia akan berada secara berurutan juga gitu ya dari fungsi tuple ini gitu ya, Dani 20 dan DTM. Dan kalau misalnya kita print, dia akan mengikuti urutan ini gitu ya, urutan dari definisi yang ini kayak gitu. Oke, kita print nama, umur, dan departemen, maka akan ada seperti ini gitu. Nah, bedanya dengan list tadi ya, kalau list tadi kan kita misalkan ingin mengubah pada bagian awal ya 0 gitu, jadi 23. Nah, kalau untuk tuple dia tuh nggak bisa diubah gitu, nanti bakal error kayak gitu. Jadi misalnya apa nih, bentar, mana yang diubah ya. Nah, ini kan misalnya kita ubah nih 0 gitu ya, pada bagian awal-awal kita ubah jadi 3 yang tadinya 1 gitu ya, jadi 3. Nah, kalau pada list itu bisa, tapi kalau pada tuple itu nggak bisa kayak gitu. Dia akan error. Atau ditambah, dihapus itu juga nggak bisa gitu ya. Beda dia sama list. Nah, kemudian juga ada fungsi dictionary. Nah, dictionary adalah fungsi buat mapping antara satu variabel dan variabel lain. Nah, biasa tuh nanti kalau di dictionary itu dia akan ada library sama ada key gitu ya. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, jadi misalkan dictionary 1 ini kita definisikan gitu ya. Namanya sebagai Dani umur 20 dan seterusnya gitu ya. Maka kalau misalkan kita print dictionary 1 gitu, terus kita panggil nama, maka yang keluar definisi dari nama itu sendiri adalah Dani kayak gitu. Atau bisa juga ini kan ditulis secara vertikal gitu ya. Atau bisa juga ditulis secara horizontal gitu seluruhnya. Kayak gitu. Dan seterusnya kayak gitu. Terus misalnya kita pengen dictionary 1 untuk bagian departemen gitu ya. Kita pengen tahu baris pertama itu apa gitu ya. Maka kita akan dapatkan DTM gitu ya untuk kolom pertama ini kayak gitu. Nah, kemudian ini akan ada item gitu sama key gitu ya. Item, key sama values, di mana untuk item-item itu sendiri gitu ya, ini akan ada nama, Dani, terus umur, dan seterusnya gitu ya. Di mana untuk key itu sendiri, ini adalah fungsi di bagian kiri ini gitu ya. Ini adalah item, dan key ini, sorry, itu adalah key, dan values itu adalah yang di sebelahnya gitu ya. Jadi key itu kayak kita tuh kayak ngebuka gitu ya. Tapi juga key kan kunci gitu ya. Jadi kalau misalnya kita panggil nama, maka yang keluar akan Dani. Misalnya kita panggil umur, maka yang keluar akan 20. Atau dep nih, kita pengen dep tuh apa sih gitu ya. Terus kita kasih urutan misalkan yang pertama gitu, maka yang keluar akan DTM kayak gitu. Terus, nah, values ini juga bisa diubah ya, misalkan namanya jadi Gulam itu juga bisa gitu. Maka misalnya kita print kita run sidik 1 ini, maka akan terdefinisi sebagai namanya Gulam gitu. Dia bisa diubah kayak gitu. Terus ada menambah key juga bisa gitu ya. Jadi kan ini kan key-nya cuma 3 gitu ya. Ada nama, umur, dan departemen. Maka kalau misalnya kita ingin menambah key, misalnya kita tambah kota gitu ya, kita tambah kota Jakarta gitu, maka akan ada di sebelahnya gitu ya, kita tambahkan dictionary 1 kota, kita definisi sebagai Jakarta gitu.
Kalau kita print dictionary 1, maka kan muncul gitu ya kota Jakarta di sini. Yang sebelumnya padahal nggak ada kayak gitu. Jadi bisa ditambahkan juga. Kalau misalnya kita pengen tahu itemnya ada berapa gitu, maka ini akan ada 3 gitu ya. Kan misalkan ini kita hapus nih, Del dictionary kota, kita hapus kota tadi ya, tadi kan bisa ditambahin terus dihapus juga bisa. Kemudian kita pengen tahu jumlah dictionary kita ada berapa gitu ya. Yang kita definisikan ada 3 gitu ya. Karena cuman ada nama, ulam, H ini dan departemen kayak gitu. Terus kemudian juga akan ada membuang dan menambah item pada list, dalam list pada sebuah values gitu ya. Misalkan kita pengen tambahkan DTK gitu ya, maka dictionary 1 bagian departemen, ini kita tambahkan atau append gitu ya, DTK gitu. Maka kalau kita print, ya dia akan ada nih DTK di sebelah sini gitu. Dia akan keren terus ketambah kayak gitu. Terus kemudian kita juga bisa menghapus, misalkan yang mau kita hapus DTM, maka yang tadinya ada di sebelah sini gitu ya, di sini, maka kalau kita run lagi, ini nggak akan ada gitu. Terus kemudian ada set gitu ya. Nah, jadi set ini tuh adalah sebuah kumpulan data variabel yang nggak punya nilai berulang. Nah, jadi si set ini dia tuh akan apa ya, urutannya tuh nggak akan bersusun secara sama gitu. Jadi kan misalnya kita definisi sebagai DTM, DTE, DTK dan seterusnya gitu. Nah, kalau pakai si set ini gitu ya, maka yang tadinya Carnot, Otto dan seterusnya gitu, Brighton, ini susunannya nanti bisa beda-beda kayak gitu. Nah, bisa jadikan setelah kita run gitu ya, oh ternyata Kalina dulu, terus baru Carnot, baru Brighton kayak gitu. Jadi set ini nih dia nggak punya nilai berulang gitu ya, bisa berubah-ubah. Nah, kemudian terakhir menghapus duplikat list dengan menggunakan set, gitu kan. Nah, bentar. Tinggal kita definisikan angkanya 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, dan seterusnya gitu ya. Maka kalau kita set angka gitu ya, kita hapus listnya, maka nggak akan ada angka-angka yang berulang gitu, nggak ada angka yang duplikat. Oke, mungkin itu aja dari saya. Akan ada tugas juga insya Allah penggunaan masukan input berupa suhu dalam Celsius dan akan mengkonversi ke dalam Fahrenheit, Kelvin, dan Reamer gitu ya. Dan program akan menampilkan hasil-hasil dari konversi kayak gitu. Itu aja, mungkin saya kembalikan ke Mas Wildan. Oke, untuk penjelasan pada pertemuan pertama seperti tadi, barangkali dari teman-teman apakah ada pertanyaan terkait materinya? Dan untuk penugasan ya, mana ya? Jadi untuk penugasannya tadi bisa dilihat ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kan dari Celsius. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan contohnya nih, kita input Celsiusnya itu sebanyak 30. Nanti Fahrenheitnya itu berapa, Kelvinnya berapa, Reaumurnya berapa. Jadi langsung ketampilan semuanya gitu. Jadi kayak dibuatnya kayak seperti ini. Tapi kalau di sini kan di satu-satu nih. Tapi nanti kalau kita tampilannya langsung semuanya. Jadi Celsius menjadi Fahrenheit berapa, Reaumur berapa, Kelvin berapa gitu. Ini untuk penugasan. Oh ya, sebelumnya sempat belum saya jelaskan kelebihan dari
Google Colab ini juga bisa kita kirimkan ke orang lain. Jadi pakai share ini. Jadi dalam bentuk link gitu. Langsung bisa kirim ke orang lain. Gitu. Oh ya, untuk penugasannya nanti ditaruh di sini. Ada folder ini pengumpulan tugas. Linknya ada di grup juga. Dan tadi sempat saya taruh di eh, chatbox. Nanti taruh di sini ya. Untuk formatnya nanti bisa tulis penugasan satu, digabung, terus habis itu namanya siapa gitu. Nanti untuk hal teknis nanti akan kami jelaskan di grup. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup dan foto bersama? Oke, kelihatannya nggak ada pertanyaan ya. Kalau begitu, Mas Reski bisa minta tolong ini nggak screenshot dan Bapak Bisa Ibu Mas. teman-teman rekan-rekan bisa dibuka on cam buat absensi nih. Jadi untuk absensinya nanti dalam bentuk screenshot di akhir pertemuan. Jadi dia ada link absensi. Jadi dimohon untuk rekan-rekan bisa membenarkan namanya sesuai dengan nama masing-masing. Udah Mas, saya izin screenshot ya. Oke, di bisa di ini Mas di aba-aba. Oke. Nah, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Akan ada slide 2 nih. Bentar, saya perlu di grup dulu. Oke, untuk yang layar 2, 1, 2, 3. Oke Mas, terima kasih Mas Reski dan rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Salam sehat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Wildan. Makasih, Mas Wildan. Terima kasih.